Buat kalian yang lagi cari HP spek dewa tapi harga tetap ramah di kantong, kalian wajib banget simak rekomendasi flagship killer di tahun 2025 ini. Beberapa HP dengan performa setara flagship sekarang udah turun harga, bahkan ada juga model keluaran terbaru yang siap bikin kalian ngiler. Yang pertama ada Poco F3. Pertama-tama, Poco F3 ini dibekali dengan layar Super AMOLED 6,67 inci yang mantap dengan refresh rate 120 Hz yang bikin scrolling dan gaming kalian jadi lebih smooth tanpa nge-lag. Di dapur pacunya Poco F3 ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870. Buat storage, kalian bisa milih antara 128GB atau 256GB, sementara RAM-nya ada pilihan 6GB atau 8GB. Ada lensa utama 48MP, ultra wide 8MP, dan telemakro 5MP, plus kamera depannya 20MP, yang pasti bikin selfie kalian jadi kece badai. Terakhir nggak kalah penting, Poco F3 ini dibekali baterai 4520 yang tahan lama, dan ditambah lagi dengan fast charging 33 watt, ponsel ini masih sangat layak untuk dijuluki flagship killer. Yang kedua ada Poco X7 series. Bicara soal ponsel dengan layar AMOLED curved, sementara versi Pro pakai layar datar yang lebar 6,67 inci, dan refresh rate yang kece badai 120 Hz. Nah, buat kalian yang ngincer performa gahar, ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Sementara itu versi Pro mengusung Dimensity 8400. Bicara soal penyimpanan ada dua opsi nih, 256GB atau 512GB, dengan RAM 8GB atau 12GB. Ponsel ini dibekali kamera belakang triple setup utama 50MP yang didukung OIS, ultra wide 8MP, dan depth sensor 2MP. Kamera depannya juga kece, 20MP buat selfie atau zoom meeting yang tajam. Poco X7 model punya kapasitas 5500 mAh dengan fast charging 45 watt. Sementara versi Pro naik level dengan 6000 mAh plus fast charging 90 watt. Yang ketiga ada Infinix Note 40 Pro Plus. Mulai dari layarnya Infinix Note 40 Pro Plus ini dibekali layar AMOLED 6,78 inci yang serius besar banget, ditambah lagi dengan refresh rate 120 Hz yang bikin scrolling dan swiping jadi super smooth. Nah, buat urusan dapur pacu, ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7020 fabrikasi 6 nanometer. Dengan RAM 12GB juga dengan memori internal 256GB, luas banget buat simpen semua file dan aplikasi tanpa takut cepat penuh. Kamera belakang triple dengan sensor utama 108MP, diikuti dua sensor 2MP buat depth dan detail makro. Sementara itu kamera depan 32MP-nya juga siap memanjakan para selfie-holic dengan hasil foto yang ngepop dan tajam. Tapi yang bikin paling heboh adalah baterainya yang berkapasitas 4600 mAh, dilengkapi dengan teknologi pengisian super cepat 100 watt. Bayangin aja ngecas super kilat, bentar doang udah siap sambung aktivitas lagi tanpa perlu nunggu lama. Yang keempat ada Poco X6 Pro. Poco X6 Pro dibekali layar OLED 6,67 inci yang smooth banget dengan refresh rate 120 Hz. Sekarang soal performa, Poco X6 Pro mengusung prosesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan RAM 12GB dan memori internal 512GB. Smartphone ini siap nampung semua kebutuhan kalian tanpa bikin lu pusing mikirin ruang penyimpanan yang habis. Beralih ke kamera, Poco X6 Pro ini dilengkapi dengan setup kamera belakang triple
yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel OIS, ultrawide 8 megapiksel, dan sensor 2 megapiksel untuk depth. Oh, dan jangan lupa tentang baterainya yang gede 5000 mAh guys, ditambah lagi dengan pengisian cepat 67 watt yang bikin kalian nggak perlu nunggu lama buat penuhin baterai. Yang kelima ada Poco F6. Poco F6 membawa layar AMOLED 6,67 inci yang smooth banget dengan refresh rate 120 Hz. Bicara soal dapur pacu, smartphone ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, konfigurasi memori internal 256 GB atau 512 GB, ditambah dengan RAM 8 GB atau 12 GB. Untuk kamera Poco F6 dilengkapi dengan setup kamera belakang dual yang meliputi sensor utama 50 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Kamera depan 20 megapikselnya juga siap membuat selfie lo terlihat lebih tajam dan jelas. Nggak ketinggalan baterainya yang berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 90 Watt. Di tahun 2025 tentunya HP Poco F6 jadi flagship killer sejati. Yang keenam ada Asus Zenfone 11 Ultra. Kita mulai dari layarnya yang gila-gilaan. Asus Zenfone 11 Ultra dilengkapi dengan layar LTPO AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz. Sekarang ngomongin soal performa smartphone ini, ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, salah satu chip terkencang di pasar saat ini. Ditambah lagi lo bisa pilih antara memori internal 256 GB atau 512 GB dan RAM 12 GB atau 16 GB. Dengan setup kamera belakang triple yang terdiri dari 50 megapiksel OIS, 32 megapiksel telefoto, dan 13 megapiksel ultrawide. Kamera depan 32 megapikselnya juga sempurna buat selfie atau video call dengan kualitas yang tajam dan jernih. Terakhir soal baterai Asus Zenfone 11 Ultra dibekali dengan baterai 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 65 Watt. Di tahun 2025 HP ini udah turun banget harganya dengan spek sekelas flagship. Lanjut ada Samsung S24. Samsung S24 ini bawa layar Dynamic LTPO AMOLED 2X 6,2 inci dengan refresh rate 120 Hz. Bayangin aja layar ini kecil, tapi juga super responsif dan jernih, bikin semua yang lo tonton atau mainkan terlihat super bening. Di sisi performa smartphone ini ditenagai oleh Exynos 2400 yang merupakan chipset canggih buatan Samsung sendiri. Dengan memori internal yang bisa dipilih antara 128 GB, 256 GB, atau 512 GB, serta RAM 8 GB, Samsung S24 ini siap handle multitasking dan gaming berat tanpa kendala. Setup kamera belakang triple dengan sensor utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah 10 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel ultrawide. Kamera depan 12 megapikselnya juga tidak main-main. Kapasitas baterainya 4000 mAh dengan pengisian cepat 25 Watt. Untuk awal tahun 2025 ini, harga Samsung sendiri udah turun banget loh. Harganya cocok dijulukin flagship killer. Yang kesembilan ada Infinix GT 30 Pro. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8350, dilengkapi pilihan RAM 8 atau 12 GB, serta memori internal 256 hingga 512 GB. Di sektor kamera HP ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan fitur OIS, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, cukup buat selfie jernih dan video call mulus. Tenaga disuplai baterai 5500 mAh, ngecasnya juga ngebut pakai teknologi fast charging 45 Watt.
Yang ke-10 ada Poco F7. Poco F7 bawa layar 6,83 inci berjenis AMOLED flat dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Urusan performa HP ini ditenagai chipset terbaru Snapdragon 8S Gen 4. Kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan juga kamera depan 20 megapiksel. Ponsel ini punya baterai 6500 mAh. Ponsel ini support fast charging 90 watt. Yang ke-11 ada Oppo Reno 11 Pro. Oppo Reno 11 Pro dibekali dengan layar OLED 6,74 inci dengan refresh rate 120 Hz. Layar besar plus refresh rate tinggi ini menjamin tampilan yang smooth dan tajam, cocok buat lo yang suka nonton atau main game di HP. Sekarang ngomongin soal performa, Reno 11 Pro ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8020 fabrikasi 6 nanometer. Plus dengan memori internal 512 GB dan RAM 12 GB, HP ini nggak cuma kenceng tapi juga luas buat nyimpen berbagai macam file dan aplikasi. Sensor utamanya 50 megapiksel dengan OIS, disokong oleh dua sensor tambahan 32 megapiksel dan 8 megapiksel. Untuk selfie atau video call, kamera depan 32 megapiksel juga siap memanjakan wajah lo. Untuk baterai Reno 11 Pro, dilengkapi dengan kapasitas 4600 mAh dan dukungan pengisian cepat 80 watt. Jadi, buat lo yang cari HP dengan performa top, kamera bagus, dan baterai awet, Oppo Reno 11 Pro ini bisa jadi pilihan yang pas. Apalagi dengan harga yang sudah turun drastis, ini kesempatan emas buat dapetin HP flagship dengan harga miring. Yang ke-12 ada Xiaomi 14T Series. Xiaomi 14T Series ini membawa layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 144 Hz yang menjamin tampilan super smooth dan tajam. Nggak peduli lu lagi scrolling atau ngegame, layarnya ini pasti nyaman banget di mata. Nah, untuk dapur pacunya Xiaomi 14T Series ini dibagi dua versi guys. Versi Pro ditenagai oleh MediaTek Dimensity 9300 Plus, sedangkan versi biasa pakai Dimensity 8300 Ultimate. Kita ngomongin memori dan storage, seri ini tawarkan dua pilihan, yaitu 256 GB atau 512 GB dengan RAM 12 GB. Jadi lo nggak perlu khawatir kehabisan tempat untuk simpen semua data dan aplikasi. Xiaomi 14T Series ini punya setup kamera belakang triple yang berkolaborasi dengan Leica. Ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kamera kedua juga 50 megapiksel buat telefoto, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Kamera depan 32 megapikselnya juga oke punya. Untuk semua kebutuhan selfie atau video call lo. Soal baterai, dua versi ini sama-sama bawa 5000 mAh, tapi dengan pengisian yang berbeda. Versi biasa punya fast charging 67 watt, sementara versi Pro naik level dengan 120 watt. Jadi, dengan semua fitur sebagus ini, nggak heran jika Xiaomi 14T Series jadi HP favorit saya di tahun ini. Ini kombinasi sempurna antara harga yang terjangkau dan spesifikasi yang mumpuni. Kalau lo cari HP baru, seri ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Yang ke-13 ada iQOO Neo 10. Layarnya pun memanjakan mata, 6,78 inci LTPO AMOLED, resolusi 1,5K, juga refresh rate 144 Hz, dan kecerahan puncak sampai 4500 nits. Ideal banget buat gaming maupun nonton film. Ponsel ini hadir dengan tenaga gahar dari chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang jadi andalan di kelas menengah premium. Untuk multitasking dan penyimpanan, kalian bisa pilih varian RAM 12 atau 16 GB dengan storage super lega sampai 1 TB pakai teknologi UFS 4.0 atau 4.1. Urusan kamera, ponsel ini punya kamera utama 50 megapiksel OIS, ditambah ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 16 megapiksel buat selfie yang tetap tajam. Baterai juga jadi keunggulan, 6100 mAh kapasitasnya, dilengkapi fast charging 120 watt.
Terakhir ada iQOO 12. iQOO 12 ini dibekali layar AMOLED 6,78 inci yang mendukung refresh rate 144 Hz. Di bagian dapur pacu smartphone ini dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, kamera utamanya 50 megapiksel OIS, disertai dengan kamera telefoto 64 megapiksel yang menawarkan zoom optikal 3 kali dan kamera ultrawide 50 megapiksel. Plus kamera depan 16 megapikselnya juga siap buat selfie atau video call yang jernih. Baterainya pun nggak main-main, 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 120 Watt. Secara keseluruhan HP ini benar-benar layak disebut sebagai salah satu smartphone terbaik tahun ini. Itu tadi daftar HP dengan spek gahar yang bisa dibilang flagship killer terbaru di tahun 2025 dan yang gila harganya udah anjlok banget.